Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabrina Filosofia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inverse matrix di dalam KD aljabar matriks. Nah, inverse matrix itu adalah di mana diberikan matriks bujur sangkar A yang berukuran n dikali n jika terdapat matriks bujur sangkar B yang dikalikan n yang berukurannya juga n kali n. Ukuran n kali n itu kayak mana? Ukuran n kali n itu yang ukurannya lajur sama barisnya tuh sama. Misalnya n-nya 2 berarti 2 kali 2. Kalau misalnya m kali n itu tidak bisa diinverskan seperti berikut. Jadi karena kalau m kali n itu m-nya 3, n-nya 2, 3 kali 2. Jadi dia tidak bujur sangkar kayak gitu. Nah, saya punya contoh nih. A 3 min 2 min 7 sama 5. Nah, kan rumusnya inverse itu apa sih? Dimana misalnya B sama dengan A min 1 atau B itu kebalikannya dari A. Nah, jadi B berarti sama dengan 5, 3, 7, dan 2. Jadi yang sebelah sini ditukar. Yang sebelah sini itu minusnya dihilangkan, dikalikan dengan minus. Misalnya kalau saya kasih contoh 2 min 1, 3, dan 0, berarti inversenya berapa? Inversenya berarti 0, 2, 1, dan min 3 kayak gitu. Jadi jadinya min. Yang positif jadi negatif dan yang negatif menjadi positif seperti ini. Nah, di sini tuh saya mau bahas lagi kalau gimana sih perhitungan inverse matrix dengan materi eliminasi Gauss. Inverse matrix dengan eliminasi Gauss. Nah, inverse matrix eliminasi Gauss. Di sini misalnya saya punya contoh di mana suatu matriks itu yang berukuran 4 dikalikan 4, 1 min 1, 5, 2, 1, 0, 7, 5, 0, 1, 3, 6, 1, min 1, 5, dan 1. Bagaimana inversenya? Nah, bentuk inversenya itu jadi gini, kita kasih di sini semuanya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Seperti ini. Lalu kita akan cari di mana ini yang menjadi satu utama dan sebelah sini barisnya 0, ini 0, ini satu utama, ini 0, 0 kayak gitu. Nah, gimana sih cara mencarinya? Nah, cara mencarinya itu, kan ini kita udah dapat satu utama. Berarti ini gimana caranya di bawahnya satu utama itu, ini 0, dan ini juga 0. Jadi, berarti B1 ditambah dengan B2, ini kali 5. Min 5 B1 ditambah dengan B3, yang ini min 2 B1 ditambah dengan B4. Nah, berarti seperti apa? Bentuknya akan menjadi seperti ini. 1 ini tetap ya yang atas. Kita tulis ulang. 1, 0, 1. 1, 0, 0, 0. Nah, min 1 ditambah dengan min 1 hasilnya 0. 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1. 0 ditambah dengan 1 hasilnya 1. 1 ditambah dengan min 1 hasilnya 0. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Di sini 0 ditambah 1 hasilnya 1. Lalu ini 0 dan ini 0. Yang berikutnya ini. 1 dikali dengan min 5 hasilnya min 5 ditambah dengan 5. Hasilnya 0. 5 min 5 ditambah 7 hasilnya 2. Lalu berikutnya 0 ditambah dengan 3 hasilnya 3. 1
dikali min 5 ditambah 5 hasilnya 0. 1 dikali min 5 ditambah 0, min 5. 0, 1, 0. Berikutnya yang ini. 1 dikali dengan min 2 ditambah 2 hasilnya 0. 1 dikali min 2 ditambah 5 hasilnya 3. Ini 6, ini min 1, ini min 2, ini 0, 0, 1. Ya kan? Lalu, di sini kita lihat ada 1 utama, berarti kita bisa kurangkan langsung dengan atasnya, bawahnya, dan bawahnya. Bagaimana notasinya? Notasinya yaitu min B2 ditambah dengan B1, min 2B2 ditambah dengan B3, lalu min 3B2 ditambah dengan B4. Kayak gini notasinya. Sehingga akan menghasilkan sebuah matriks di mana ini kita tulis ulang 1, 0, 0, 0 karena ini tidak akan berubah. Lalu berikutnya kita tulis yang ini karena ini akan sama 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, gini. Kita di sini mengetahui yang mana? Berarti 1 min 1 dikurangin ditambah 1 hasilnya 0. Min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Seterusnya adalah 0. Berikutnya bawahnya 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Lalu 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. Min 2, min 5 hasilnya min 7. Min 2, 1, 0. Berikutnya ini 0. Min 3 ditambah 6 hasilnya 3. 0 ditambah min 1 hasilnya min 1. Min 3 ditambah min 2 hasilnya min 5. Min 2 ditambah 0 hasilnya min 2, 0. Dan yang sebelah sini berikutnya 1. Di sini kita ada lihat ini 1 utama ya kan. Makanya berarti kita bisa langsung bikin notasinya karena kita nggak perlu nyari 1 utama. Berarti di sini B3 ditambah B1 karena di sini ininya negatif ya yang mau dikosongin. Min B3 ditambah B2. Lalu bawahnya adalah min 3 B3 ditambah dengan B2. B3. B4 maksudnya. Maaf ya. B4. Sehingga akan menghasilkan notasi baru yaitu kita akan tulis di kertas lain saja karena kalau misalnya dibalik nanti kita susah buat lihat yang ini. Berarti kita akan menulis ulang yang sudah tertulis yang akan tidak terganti yaitu baris ketiga. 0, 0, 1, 0 dengan batasan min 7, min 2, 1, dan 0. Nah, ini kita tulis ulang 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, 1 ditambah min 1, 1 ditambah min 1 hasilnya 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Min 7 ditambah dengan 0 hasilnya tetap min 7. Min 2 ditambah dengan min 1 hasilnya min 3. Lalu 1 ditambah dengan 0 hasilnya min 1 ya tetap 1. 1 ditambah dengan 0 hasilnya 1. 0 ditambah 0 tetap 0. Lalu berikutnya sebelah sini. Di sini 0 min 7 jadinya 7 tambah 1 sama dengan 8. Lalu min 2 ditambah 1 hasilnya 3. Min 1 di sini 0. Lalu ini 0 ya kan. Ini tetap menjadi min 1.
Ya kan? Karena dia tetap min 1 ini. Tunggu. Lalu ini kita tulis ulang lagi. Ini min 5, ini min 2, ini 0, ini 1. Nah, berarti tinggalnya bikin yang ini menjadi positif. Sehingga kita akan menemukannya. Berarti ini kita dikalikan dengan minus. B4 kali dengan min 1. Sehingga akan menghasilkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dengan batasan yaitu min 7, min 3, 1, 0, 8, 3, min 1, 0, min 7, min 2, 1, 0. Dan berikutnya ini akan menjadi suatu hal yang positif yaitu 5, 2, 0, dan min 1. Nah, jadi A inverse-nya berapa? A inverse-nya sama dengan min 7, 8, min 7, 5, min 3, 3, min 2, 2, lalu 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 0, min 1. Nah, ini adalah inverse dari matriks ini yang tadi 1, 1, 0, 1, min 1, 0, 1, min 1, 5, 7, 3, 5, 2, 5, 6, dan 1. Jadi ini dia inverse dari matriks itu. Nah, apa sih sifat-sifat inverse? Nah, kita bahas dulu ya. Sifat-sifat inverse itu, jika A mempunyai inverse, maka A inverse mempunyai inverse. A inverse dari A inverse yaitu ini. Kalau misalnya mau nanti kita cara nyari A inverse-nya A inverse yaitu dengan kita tambahkan ini. Lalu yang kedua, jika A dan B masing-masing mempunyai inverse, maka AB mempunyai inverse dan AB inverse sama dengan B inverse dan A inverse. Yang ketiga, jika A mempunyai inverse, maka A transpose juga mempunyai inverse dan A transpose inverse-nya sama dengan A inverse transpose. Nah, itu saja materi kita hari ini. See you and bye-bye. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.